Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Biasanya ya, SUV zaman sekarang dijual itu tuh cuman modal tampang sama cuman modal fitur doang. Nah, kalau mobil ini beda, karena mobil ini menjual rasa berkendaranya yang nyaman banget, tapi sangat fun to drive. Ini adalah Mazda CX-30. Jadi posisinya mobil ini itu ada di antara Mazda CX-3 dan Mazda CX-5. Jadi bisa dibilang Mazda CX-30 itu adalah compact SUV. Tapi menariknya, banyak julukan mengenai mobil ini tuh Jepang rasa Eropa. Jadi meskipun ini merek asal Jepang, tapi rasa kendaranya fun to drive khas mobil Eropa. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi menariknya di Indonesia sendiri Mazda CX-30 dijual dengan dua varian, yaitu varian Touring sama varian Grand Touring. Jadi perbedaannya itu ada di fitur iActive Sense atau fitur ADAS ya. Kalau Mazda itu nyebutnya iActive Sense. Jadi untuk yang varian Touring itu harganya 480 jutaan, sedangkan untuk varian Grand Touring seperti mobil ini harganya 585 jutaan. Jadi selisihnya tuh cukup jauh. Tapi untungnya mereka memakai mesin yang sama. Kita lihat dulu mesinnya. Jadi mesin yang digunakan ini adalah Skyactiv G, dia kapasitasnya 2000 cc, 4 silinder segaris, tenaganya itu 152 daya kuda dan torsi 200 Nm. Jadi menariknya Mazda itu masih untuk lini SUV yang compact ya, dia masih mempertahankan mesin murni internal combustion engine. Jadi tanpa bantuan hybrid, tanpa bantuan listrik. Jadi kalau misalnya mau listrik atau hybrid itu kalian bisa beli Mazda CX-80 yang udah pakai teknologi plug-in hybrid. Kalau mobil ini masih murni internal combustion engine, jadi otomatis untuk rasa berkendaranya itu sangat fun ya. Nah untuk transmisinya dia pakai 6 speed otomatis, perpindahan gigi itu cepet banget tas Mazda, nanti kita cobain. Dan dia penggerak roda depan, jadi bukan hanya bertenaga tapi juga efisien. Dan juga di mobil itu ada fitur G Factoring, artinya dari teknologi sasis suspensi itu dibuat rasa berkendaranya itu menyatu banget dengan mobil. Jadi makanya di mobil ini tuh ada filosofi Jinbaitai, yaitu filosofi keterikatan antara kuda dan penunggangnya. Jadi pada intinya itu adalah seberapa dekat pengemudi dengan driver yang menghasilkan rasa berkendara yang fun to drive. Nah sekarang kita ngomongin bagian eksteriornya. Jadi untuk bahasa desain sama seperti Mazda modern, dia masih memakai bahasa desain Kodo. Jadi tarikan garisnya itu serba agresif, nggak kebanyakan aksesoris, dan kita ngeliatnya tuh semakin timeless. Ini gue jamin 20 tahun ke depan mobil ini masih kelihatan muda. Ini dia desainer Mazda, dia bukan hanya futuristis tapi juga kelihatan ganteng banget. Jadi untuk lampu dia udah punya DRL LED, terus dia udah ada auto leveling, jadi kita nggak usah ngatur-ngatur manual lagi. Dan ciri khas Mazda juga dia punya kap mesin yang panjang banget, jadi ada kesan sportinya gitu. Dan ini juga gila tampil agresif banget. Sama ada logo Mazda yang gede di bagian depan. Sekarang kita lihat bagian sampingnya nih, karena menarik juga nih bagian sampingnya. Jadi karena ini kelasnya compact SUV, sebenarnya dimensinya itu nggak terlalu gede ya. Jadi panjangnya itu cuma 4,3 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya cuma 1,4 meter. Memang ini mobil lebih ke ngelebar ya, bukan memanjang ya. Karena memang diutamakan handling yang baik. Nah, kita lihat bagian peleknya dulu nih. Jadi untuk pelek dia udah ring 18 ya, dibalut dengan ban 215 profil 55 ring 18. Ukuran bannya itu gede, jadi karena dia pakai 18 inci, ground clearance itu cukup baik, yaitu 175 mm. Memang terkesan agak rendah, tapi ingat mobil ini tuh difokuskan untuk kesenangan berkendara. Jadi center of gravity-nya harus ditekan ke bawah supaya handlingnya lebih maksimal. Nah untuk suspensi, dia itu depan pakai MacPherson Stir dan yang belakang masih torsion beam. Tapi bantingannya masih cukup nyaman untuk penggunaan harian. Dan untuk rem, dia depan belakang udah cak rem, serta sudah ada ABS dan EBD. Udah gitu secara desain yang gue suka, karena ini compact SUV Mazda, dia ada ciri khas over fender warna hitam nih. Di bagian kanan kiri itu memberikan kesan gagah dan kesan siap adventure. Nah jadi di Mazda CX-30 ini ada roof rail ya, dan dia roof railnya kokoh, ini bisa langsung plug and play kalau kalian mau masang roof box. Sama di mobil ini udah ada sunroof, meskipun belum panoramic sunroof. Dan total bobot mobil ini mencapai 1,4 ton, ya dimana itu cukup enteng buat SUV yang banyak fitur. Sekarang kita lihat ke belakang.
Wih, bagian belakangnya juga nggak kalah ganteng sama bagian depan. Jadi, dia tarikan garasinya serba agresif dan terlihat futuristik serta sporty. Di belakang ini udah tersedia rear defogger sama rear wiper. Kemudian untuk lampu udah full LED juga. Sama yang menarik ini dia udah ada power tailgate. Kita buka ya. Nah, jadi power tailgate itu terkesan mahal banget. Untuk bagasinya sendiri ini cukup luas. Itu kapasitas bagasinya total mencapai 430 liter. Tapi kalau misalnya jok roda keduanya itu dilipat, bisa sampai 1280 liter. Artinya udah lebih dari cukup untuk menaruh barang-barang yang banyak atau bepergian jauh, meskipun harus mengorbankan penumpang yang belakang. Nah, terus dia udah ada sekat juga, sama di bagian belakang sini udah ada ban serep full size ya, serta ada toolkit. Jadi kalian kalau misalnya seandainya ban kempes masih bisa dipakai jalan jauh, karena kalau yang space saver kan agak bahaya. Nah, untungnya yang ini udah full size. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Oke. Wih. Interiornya tuh futuristis banget ya, dan dia tuh serba simple gitu, nggak banyak tombol-tombol, tapi sama Mazda CX-30 masih disediakan tombol fisik. Tapi sekalian kita explore fitur, kita nyalain dulu mesinnya. Nah, jadi uniknya untuk Mazda CX-30 dia ada layar di bagian tengah ukuran 8,8 inci, tapi dia nggak touchscreen, jadi dia diatur lewat knob di konsol tengah seperti mobil Eropa kebanyakan. Nah, tapi untungnya tenang aja, dia responnya cepet kok. Dan dia untuk di head unitnya udah tersedia Bluetooth, Android Auto, dan juga Apple CarPlay. Sama yang layak diapresiasi dari mobil ini adalah build quality-nya. Jadi build quality-nya ini sama sekali gak murahan, yang dimana itu wajar untuk mobil yang harganya hampir 600 juta. Nih ya, ini bahan interiornya, bahan dashboard itu full kulit, bahkan jahitan aslinya ini banyak banget. Ini soft touch, di bagian bawah doang nih yang bagian plastik, cuman ini kan sering dikena kaki. Jadi supaya lebih awet ini dikasih plastik. Tapi untuk di bagian dashboard, di bagian door trim, itu mayoritas bahannya itu adalah soft touch. Jadi ini bahannya premium banget, udah bener-bener dipikirin Mazda. Bahkan untuk setir ini enak banget digenggam. Setirnya ini pakai model kulit yang enak banget digenggam. Jadi kalau tangan kita keringetan, ini nggak nyerap keringet. Jadi tangan kita tetap rigid. Serta untuk jok, dia bahan kulitnya halus, serta udah ada pengaturan. Kalau yang di sisi penumpang dia masih mekanikal, sedangkan kalau yang di sisi driver dia udah full elektrik. Bahkan dia udah tersedia memory seat 2 buah settingan. Jadi untuk memudahkan kita untuk settingan berkendara ini mudah banget karena ada 2 pengaturan memory seat. Terus untuk di setir dia udah bisa tilt dan teleskopik, ada pengaturan adaptive cruise control sama ada audio switch control. Serta karena ada fitur eye active sensing, dia ada sensor di sini nih, ada radar buat ngebaca situasi sekitar. Karena di mobil ini fitur eye active sensor cukup lengkap. Karena dia ada lane departure warning juga sama ada blind spot monitoring. Terus untuk AC dia udah dual zone, dia udah digital pengaturannya, dan enaknya masih ada tombol fisik yang sangat mudah digenggam. Udah gitu tangan kita dari konsol tengah ke pengaturan AC deket, jadi kita nggak ribet. Di konsol tengah dia masih pakai persneling yang konvensional, yang sebenarnya gue lebih suka karena lebih enak digenggam. Dia karena udah ada pedal shift makanya ada mode M-nya, jadi bisa kita atur lewat di bagian gigi atau di pedal shift gitu. Terus ada dia mode sport, terus ada electric parking brake, serta ada brake hold. Sama ada yang suatu hal yang menjadi ciri khas Mazda, ini seperti mobil-mobil Eropa, ada knob buat muterin si head unitnya. Terus ada konsol tengah juga yang ukurannya gede banget dan dia bisa digeser. Dia bisa digeser dan dibuka, ukurannya itu gede banget. Bahkan di dalam konsol boxnya, dia itu ada 2 buah colokan Type-C. Ini sih udah lebih dari cukup untuk pengecasan, sama ada power socket 12 volt. Di depannya ada wireless charging sama ada 2 buah cup holder. Overall sih di bagian interiornya tuh sangat baik ya, dari mulai fitur sama kualitas. Bahkan di interiornya dia udah pakai 12 speaker dari merek Bose. Gokil. Nah sekarang kita lihat ke row keduanya. Oke. Wow. Ini sih di bagian row keduanya udah diimprove sama Mazda ya, karena biasanya Mazda itu row keduanya sempit banget ya, terutama di model yang tahun 2000-an awal. Tapi di Mazda CX-30 karena memang dimensi mobil sekarang udah gede-gede, makanya untuk row kedua ini ngebantu banget. Ini depan posisi nyetir gua, tinggi gua 173 cm, dan ini legroom masih kesisa lumayan, sama headroom masih kesisa banyak. Meskipun nggak terluas ya di kelasnya ya, tapi untuk Mazda ini udah diimprove banget. Sama yang gua suka, dia itu bisa ngolongin kaki kita ke jok bagian depan dan itu lega. Ini yang ngebuat interiornya tuh nyaman.
Jadi meskipun legroomnya ini ngepas, tapi karena kaki kita bisa selonjoran ke bawah, itu ngebuat kesannya itu space-nya makin lega. Terus di bagian row keduanya ini udah ada AC, sama di mobil ini tuh udah ada sunroof ya. Joknya ini cukup empuk, sama ada armrest di sini, sama ada 2 buah cup holder. Joknya ini yang gue suka adalah meskipun dia kulit, tapi bahannya itu empuk. Karena kulit itu kebanyakan agak-agak keras ya, apalagi di mobil zaman sekarang. Tapi kalau Mazda ini masih ngasih bahan yang cukup empuk, sama ada ISOFIX di sini buat kalau kalian yang ingin membawa balita. Tapi sayangnya memang di bagian row kedua dia seat pocket hanya tersedia di sisi jok penumpang. Kalau di bagian driver dia sayangnya nggak ada seat pocket. Tapi tenang aja, di bagian door trim itu ada tempat penyimpanan yang cukup kecil, tapi cukup lah untuk naruh-naruh minuman atau barang-barang yang kecil. Nah, jujur aja gue penasaran banget sama rasa pengendaranya. Gue baru nyoba bentar. Gue akan nyoba explore lebih jauh lagi mengenai rasa pengendaranya di Mazda CX-30 ini. Yuk, langsung aja. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Mazda CX-30 nih. Jadi ini adalah sebuah SUV compact dari Mazda yang dari rasa pengendaranya itu dipentingkan untuk kesenangan berkendara. Jadi kebanyakan kan SUV yang dijual tuh cuma modal fitur doang. Fiturnya tuh canggih. Ini boleh fiturnya tuh kalah dibandingkan kompetitornya, apalagi mobil Tiongkok. Cuman kalau soal kenyamanan berkendara, ini di kelasnya juara. Di kelasnya ini paling fun. Gue jamin lo nyetir ini nggak bakal bosen sih. Yang pertama itu adalah filosofi Jinba Itai ya. Jadi untuk Mazda yang terbaru, yang terutama yang pakai bahasa desain kodo, dia kan pakai filosofi Jinba Itai, yaitu kesatuan antara pengemudi dan mobil. Jadi memang filosofi itu dibuat kita sebagai pengendara nyatu banget sama mobil. Jadi mobilnya itu sesuai sama yang kita kendalikan. Dan itu memang terbukti guys. Pertama gue mau bahas dari posisi nyetirnya. Jadi posisi nyetirnya itu dia tuh memang agak selonjoran sedan ya, tapi dia masih dalam batas nyaman gitu. Dia selain posisi nyetir recommending, dia juga pengaturan joknya itu udah full elektrik, bahkan dia ada memory seatnya. Terus untuk setir dia udah bisa tilt dan teleskopik, jadi lebih nyaman untuk perjalanan jalan jauh. Dan itu yang ngebuat filosofi Jinba Itai-nya makin kuat. Posisi nyetir itu fleksibel, kalian mau commanding bisa, mau selonjoran ala sedan juga bisa. Dan ini untuk perjalanan jauh sama sekali nggak pegel, karena joknya itu empuk banget. Posisi nyetir kita pas karena pengaturannya itu serba fleksibel. Udah gitu visibilitasnya juga luas. Jadi mobil sekarang kan visibilitasnya pada kurang kan ya, terutama bentuk dashboard yang tinggi. Kalau di mobil ini bentuk dashboard itu agak rendah dan kacanya itu luas. Ini yang ngebuat selain kita nyatu dengan mobilnya, ini juga nambah kesan kesenangan berkendara. Terus juga dari soal mesin ya. Memang jujur, mesinnya itu nggak bisa dibilang kencang. Jadi dia tenaganya itu moderate lah, pas-pasan tenaganya. Dia pakai mesin 2000 cc, 4 silinder, tenaganya itu 152 daya kuda dan torsi 200 Nm, which is not bad gitu loh buat 2000 cc. Cuman memang fokusnya utama dari mesin ini adalah feel-nya yang sangat dinamis. Itu juga dibantu dengan transmisi 6 percepatan otomatis. Jadi mesinnya itu responsif, dia tuh tiap kita injakan pedalnya itu sesuai apa yang kita mau, sama perpindahan giginya itu responsif banget. Jadi 6 percepatannya itu kita saat pindahan gigi dia responsif, apalagi ada fitur pedal shift di sini, ini nambah fun to drive lagi. Meskipun figur akselerasinya tuh kurang ya, dia nggak bisa dibilang kencang banget, tapi nggak bisa dibilang underpower, jadi tenaganya itu pas lah. Sama dia karena memakai teknologi Sky Active G, dia konsumsi BBM-nya cukup irit buat rute kombinasi ya. Jadi karena kita udah ngetes untuk rute kombinasi dengan jarak 100 km mengelilingi Simpruk, Kebonjeruk, Gading Serpong, BSD sampai berakhir di Ciputat, jaraknya itu sekitar 100 km dan konsumsi BBM itu mencapai 13,5 km per liter. Kita sempat kena macet di dalam kota, tapi kalau di tol luar kota itu kita lancar dan angkanya masih dapat 13,5 km per liter. Itu irit dengan catatan kita harus kenal tol. Kalau misalnya full dalam kota, itu konsumsi BBM nggak terlalu efisien, yaitu bisa di angka 8-9 km per liter. Itu kalau full dalam kota ya, dengan kecepatan rendah, rata-rata 20 km per jam. Sama untuk ngomongin suspensi nih, jadi suspensinya itu belum full independen. Depan itu McPherson udah independen, yang belakang itu masih torsion beam. Tapi di mobil ini tuh bagian suspensinya udah dipakein fitur G-Factoring. Jadi itu adalah sebuah fitur yang menyeimbangkan mobil lewat settingan suspensi. Jadi meskipun ini suspensinya nggak full independen, tapi handlingnya masih tetap juara di kelasnya. Jadi itu kita nikung di kecepatan tinggi secara agresif, body roll itu benar-benar minim banget meskipun ini adalah compact SUV. Udah gitu di tol lari 100 km per jam ini juga nggak mental-mentul, mobilnya tetap anteng, tetap stabil,
nggak ada gejala hilang kendali. Apalagi setirnya yang gue suka itu direct banget. Setir ini direct, paling direct di kelasnya. Tapi memang sayangnya untuk bantingan suspensi kalau lewat posisi tidur itu agak keras, terutama yang belakang. Tapi kerasa itu masih dalam batas nyaman, bukan keras yang nyiksa. Kerasa itu masih cukup nyaman khas mobil-mobil premium. Tapi memang karena suspensi keras, itu berefek pada handlingnya yang sangat stabil seperti sedan. Untuk kekedapan kabin di mobil ini cukup baik, meskipun kacanya belum double glass. Dia suara angin terjaga dengan baik, suara situasi luar terjaga dengan baik. Suara mesin itu agak masuk di RPM 3000 ke atas, cuman suara mesinnya jujur aja enak. Salah satu mesin 4 silinder yang dijual di Indonesia dengan suara yang enak. Suara itu nggak melengking tapi lebih ke ngebas. Nih ya, buat yang kalian penasaran sama suaranya, ini dia suaranya nih. Nih ya, kita agak tarik. Suara tuh agak ngebas. Kalau misalnya bicara kekurangan di mobil ini tuh sebenarnya dia tuh sayangnya belum ada kamera 360. Cuman ada kamera mundur doang. Tapi tenang aja, itu dibantu dengan adanya fitur Eye Active Sense. Jadi di mobil ini ada blind spot warning sama ada lane departure warning. Jadi begitu misalnya kita mundur, blind spot itu bakal memperingatkan. Sama begitu kita misalnya pindah jalur nggak ngasih sen, itu bakal ngasih peringatan juga mobil ini. Sama dia udah ada 7 buah airbag. Untuk safety di mobil ini cukup baik ya. 7 buah airbag, mantap. Jadi kesimpulannya Mazda CX-30 ini adalah sebuah compact SUV yang memang cocok banget buat lu yang seneng banget nyetir. Karena memang untuk prioritasnya mobil ini adalah pengendaranya, bukan penumpang. Penumpang kenyamanan jujur aja biasa aja. Cuman kalau kesenangan berkendara sama kenyamanan berkendara, mobil ini juaranya. Memang filosofi Jinbei Itai-nya di mobil itu berasa banget. Jadi dengan harga 585 juta, ini sangat worth it buat lu yang demen berkendara, seneng nyetir jarak jauh, sama nggak peduli soal efisiensi BBM. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video kabar selanjutnya. Dadah!